Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya di pertemuan 5 masih di mata kuliah Mobile Commerce. Pertemuan 5 ini kita akan saya akan membahas tentang CSS atau yang kepanjangan dari Cascading Style Sheet untuk mobile profile. Ini di pertemuan 5 ya. Lalu kekuatan CSS terletak pada penyediaan kontrol yang tepat dan mudah, jadi dapat mengoptimalkan presentasi atau tampilan layar. Jadi ada aspek peletakan, font, atribut teks, border, margin, dan lainnya. Style-stylenya juga banyak dan bisa menggunakan atau digabungkan oleh beberapa naskah. Mengendalikan presentasi CSS melingkupi ada spacing, padding, margin, alignment, font, atribut teks, border, dan warna. Pewarnaan juga dapat mengubah warna teks dan latar, format max, ataupun web input format. Jadi kalau dengan CSS ini kalian tinggal memanggil saja, tidak perlu misalkan mau warna hurufnya itu satu paragraf merah, kalian tidak perlu mengetikkan ulang coding HTML-nya atau teks HTML-nya. Jadi hanya memanggil CSS-nya saja. Inline style. Microbrowser memberikan sedikit kontrol untuk desainer terhadap halaman naskah XHTML MP yang dibuatnya. Ini beberapa tag dan atribut contoh penggunaan dari inline style. Nah, inline style ini maksudnya stylenya di dalam P, text decoration, underline, Bcraft mobile. Nanti kita akan bedakan dengan yang satu lagi nanti jenisnya. Jadi stylenya ini di dalam P, paragraf ya, Bcraft mobile, dan ini hasilnya. Maksudnya itu bergaris bawah, underline, Bcraft mobile style ini underline. Jadi nanti bisa diklik ya, garis bawah dihasilkan dari deklarasi gaya dengan inline style. Lalu style sheet internal. Style sheet internal adalah garis bawah untuk semua teks dalam paragraf. Nah, ini style sheet internal. Jadi kalau tadi hanya satu baris saja, kalau sekarang semua style sheet, semua teks dalam paragraf. Bentukannya atau penulisannya seperti ini. P, text decoration, titik 2, underline. Nah, ini dia. Bcraft Mobile Shop menjual berbagai produk kerajinan. Hasilnya seperti ini. Jadi bisa ditulis di atas itu untuk yang kalau mau di garis bawahnya itu lebih dari satu baris ya, atau tadi juga bisa. Tinggal dipilih saja mau jenis yang mana. Style sheet eksternal. CSS banyak digunakan untuk beberapa hal, bukan hanya menambahkan warna atau garis saja, tapi juga dapat meletakkan batas atau border untuk mengontrol volume atau dalam suatu aplikasi audio. Ini juga sangat luar biasa yang dapat diterapkan di beberapa dokumen sekaligus, jadi hanya tinggal memanggil-manggil saja ya. Jika ingin pengguna mengubah bentuk presentasi, hanya mengubah style sheet-nya saja tanpa mengubah satu-satu. Jadi hanya mengubah style sheet CSS-nya saja. Karena tadi namanya sudah dipanggil. Aturan cascading. Aturan cascading ada 4, ada default dari browser, ada style sheet eksternal, ada style sheet internal, dan ada inline style. Aturan cascading itu kalian dapat, nah di sini contohnya ya. Nah, ada di smkn1sukorejo.sch.id. kalian searching saja, searchingnya itu aturan CSS, lalu nanti kalian cari SMKN Sukorejo. Nah, di situ banyak contoh-contoh CSS, tinggal kalian pelajari untuk praktek mobile-nya. Saya hanya mengajarkan teorinya saja ya. Nah, ini dia ada inline style, ada embedded style, ada teorinya juga ada. Banyak sekali. Komplit di sini ya, ada inline, lalu ada embedded style. Itu yang diajarkan hanya inline dan embedded. Embedded ini seperti external style ya.
Lalu kita balik lagi ke yang tadi. Ini yang harus dihindari dalam penggunaan CSS. Yang pertama adalah hindari penonaktifan wrapping. Jadi wrapping baris ini adalah untuk merapikan teks. Contoh seperti ini tanpa wrap, ini menggunakan wrap. Jadi lebih rapi yang ini ya. Jadi hindari untuk menghilangkan wrap. Yang kedua adalah hindari penghilangan garis bawah dari ancor-ancor ini A ini biasa digunakan di HTML itu A, href itu adalah link, dan itu harus menggunakan garis bawah agar terlihat kalau itu link dan bisa diklik, karena kalau tidak bergaris bawah itu tidak terlihat itu link. Yang ketiga adalah hindari penggunaan property text decoration underline pada teks biasa. Nah, pada teks biasa yang tidak menggunakan ancor atau href atau yang bisa diklik, yang bisa ngelink, itu tidak digunakan underline karena nanti dikira oleh si user itu adalah teks yang ancor atau bisa ngelink. Yang keempat adalah hindari penekanan teks yang terlalu banyak menggunakan property font style. Jadi stylenya itu jangan terlalu banyak, varian stylenya. Jadi misalkan satu halaman ada Times New Roman, ada Comic Sans dan lain-lain, itu jangan terlalu banyak karena nanti tampilannya jadi kurang bagus. Yang kelima sama tadi, hindari terlalu banyak jenis font. Lalu ukurannya juga, ukuran font dihindari yang berbeda, jadi berbeda-beda terus, ada 16, ada 18. Nah itu terlihat pusing, mungkin berbeda, judulnya beda dengan paragrafnya saja gitu. Yang keenam adalah jangan menghilangkan border pada table. Ya, table ini adalah informasi penting, jadi kalau kalian hilangkan bordernya itu akan terlihat seperti tulisan biasa. Yang ketujuh adalah gaya menggunakan aturan cascading, bukan menggunakan atribut kelas atau ID di dalam elemen. Jadi biasanya kalau misalkan kelas seperti ini, jadi si CSS ini tidak menggunakan kelas seperti ini, jadi hanya dipanggil saja ya. Seperti ini, style, type, text atau CSS. Jadi tidak menggunakan kelas, hanya type atau tipenya saja. Karena ini sangat singkat sekali penjelasannya dan latihannya adalah tolong dijelaskan ini tadi dari 1 sampai 7 sesuai apa yang saya jelaskan tadi ya. 1 sampai 7 kalian jelaskan, kalian tulis di Word tentang aturan cascading. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan hari ini dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dapat dipahami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.